Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Kurniawan Sitorus dengan NIM 52212130003. Di sini saya akan mencoba menjawab satu contoh soal pertanyaan mengenai fungsi alih. Berikut adalah jawabannya. Jadi dalam contoh soal fungsi alih ini, kita memiliki suatu rangkaian RLC di mana rangkaian ini terhubung secara paralel R2 dan kapasitornya. Kemudian dihubungi oleh suatu arus di sini. Kemudian terhubung juga sebagai E input dan E outputnya. Yang E input ini sebagai tegangan masukan, kemudian E output ini sebagai tegangan outputnya, tegangan keluarnya. Jadi dalam fungsi alih ini, dalam konteks sistem kendali ini, suatu hubungan antara keluaran dan masukan dalam suatu sistem, sehingga jika kita hubungkan pada suatu rangkaian RLC ini, kita mendapatkan suatu untuk mencari suatu hubungan di mana rumusnya yaitu hubungan sama dengan E output per E input. Nah, setelahnya untuk menyelesaikan suatu persamaan ini, kita membutuhkan suatu persamaan KVL, di mana KVL ini adalah hukum tegangan Kirchhoff untuk menentukan bahwa jumlah tegangan di sepanjang seluruh loop tertutup ini sama dengan 0. Jadi pada konteks ini kita menggunakan KVL itu untuk mendapatkan hubungan antara tegangan yaitu masukannya, kemudian tegangan keluarannya, kemudian tegangan pada komponen-komponennya dalam rangkaian ini seperti induktor, resistor 1, resistor 2, dan kemudian kapasitor. Sehingga dalam hubungan KVL ini kita dapat menuliskan suatu persamaan, yaitu persamaan KVL E input sama dengan VL tambah VR1 ditambah E output, di mana VL ini adalah tegangan pada induktor, kemudian VR1 ini adalah tegangan pada resistor 1 ini, kemudian E output ini adalah tegangan keluaran pada kombinasi paralel yaitu resistor 2 dan kemudian kapasitor. Kemudian setelah kita telah mendapatkan suatu persamaan KVL dalam rangkaian RLC ini, kita perlu untuk menentukan tegangan pada setiap komponen yang kita miliki pada persamaan ini. Untuk pertama kita perlu untuk mencari tegangan pada induktor ininya, sehingga pada tegangannya itu mempunyai rumus yaitu untuk memiliki arus yang dinyatakan sebagai persamaannya yaitu VL sama dengan L kali S dikali I. Ini untuk mencari tegangan induktor. Setelahnya kita perlu mencari tegangan pada R1 ini, sehingga jika kita untuk mencari tegangan pada resistor 1 itu, kita perlu untuk mengikuti hukum ohmnya, di mana hukum ohm mengatakan bahwa V sama dengan I dikali R. Jadi jika kita hubungkan akan menjadi VR1 sama dengan I kali R1 untuk mencari resistor 1. Setelahnya kita perlu untuk mencari E outputnya. E output dalam rangkaian ini yaitu kita tuliskan untuk R2 resistor 2 nya dan kemudian untuk kapasitornya. Hal ini terhubung secara paralel.
Jadi kita perlu untuk menghitung impedans total dari kedua komponen hal ini. Untuk pertama-tama kita perlu untuk menghitung arus yang mengalir terlebih dahulu pada R2 nya, dimana R2 ini yaitu sama dengan I R2 sama dengan kali E output. Maksud saya R2 sama dengan E0 per R2. Kemudian setelah kita mendapatkan suatu persamaan ini, kita perlu untuk mencari arus yang mengalir dalam kapasitor juga, dimana pada kapasitor yaitu C, arus kapasitor sama dengan SC kali E output. Nah, setelah kita mempunyai dua persamaan pada arus yang mengalir yaitu R2 dan kapasitornya, maka kita perlu untuk mentotalkan arus yang melewati pada cabang resistor 2 dan kapasitornya, sehingga kita dapat menulisnya sebagai S dengan IR2 ditambah IC sehingga menjadi I0 S R2 ditambah SC kali I output S. Kemudian kita perlu untuk menyederhanakan kembali sehingga dalam persamaan ini sehingga akan menjadi IS sama dengan I0 per 2 1 per R2 tambah SC. Setelah kita mendapatkan ketiga-tiganya dalam suatu persamaan KVL itu, kita perlu untuk mensubstitusikannya IS ini ke hasil dalam persamaan KVL yang telah kita susun. Kita menulis kembali akan menjadi E input S dengan S tambah R1 arus ditambah E output S. Kita perlu untuk mensubstitusikannya kembali yang IS nya ini I0 1 per E2 ditambah SC sehingga akan menjadi EIS nya maksudnya E input nya sama dengan induktor ditambah resistor 1 dikali E output nya dalam kurung 1 per resistor 2 ditambah kapasitor ditambah E outputnya. Kemudian setelah kita mensubstitusikan dalam persamaan KVL ini, kita perlu untuk menyusun persamaan fungsi alihnya itu. Jadi kita perlu untuk memfaktorkannya E outputnya untuk mendapatkan bentuk fungsi alihnya, dimana kita masukkan sini persamaannya yaitu E input sama dengan E output dalam kurung L induktor ditambah resistor 1 per resistor 2 ditambah kapasitor ditambah 1 sehingga fungsi alihnya yaitu fungsi alih hubungan yaitu E0 per hubungan
E output dengan per E inputnya akan menjadi suatu persamaan, yaitu kita tuliskan kembali E HS sama dengan E output per E input. Jadi 1 per induktor tambah resistor 1 dikali 1 per resistor 2 ditambah kapasitor ditambah 1. Kemudian setelahnya kita perlu untuk menyederhanakan fungsi alih yang kita dapat tersebut, sehingga jika kita menyederhanakan lebih lanjut akan mendapatkan suatu bentuk fungsi alih yang diperoleh, yaitu dengan 1 induktor dikali 1 per resistor 2 ditambah induktor pangkat 2 kali kapasitor ditambah resistor 1 dikali 1 per resistor 2 ditambah resistor 1 kali kapasitor ditambah 1. Jadi setelah mendapatkan suatu fungsi alih HS ini dalam suatu rangkaian RLC, yaitu berguna dalam menganalisis sistem kendali untuk memahami respon dalam rangkaian terhadap masukan yang diberikan, yaitu E inputnya dengan E outputnya. Terima kasih.